Yang pertama, dalam arti luas, suara hati merupakan kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Yang kedua, dalam arti sempit, suara hati merupakan penerapan kesadaran moral yang berkembang dalam hati manusia tersebut dalam situasi hidup yang konkret atau nyata. Wah, ada uang jatuh. Ambil aja Hei, Ana, stop. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan ambil uang itu? Cobalah lihat, Nas, sekali lagi ibu-ibu yang uangnya jatuh itu. Apakah kamu tidak iba dengannya? Sekarang coba lihat di kantongmu. Sudah banyak uang loh. Kamu harus ingat 10 perintah Allah yang ke-7. Jangan mencuri. Tadi uangnya jatuh. Saya menemukan kamu. Sama-sama, Ibu. Setelah kita melihat cara kerja suara hati dalam diri seseorang dari contoh tadi, lalu apa sih fungsi dari suara hati? Jadi, fungsi dari suara hati itu ada 3. Yang pertama, suara hati berfungsi sebagai pengingat apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan. Yang kedua, suara hati juga sebagai hakim yang akan mengadili apakah yang saya lakukan tadi benar atau salah. Lalu yang ketiga, sebagai penyadar manusia akan nilai-nilai dan harga diri. Setelah kita tahu fungsi dari suara hati, lalu bagaimana cara kita membina suara hati? Caranya, 1. Mengikuti suara hati dalam segala hal. 2. Mencari keterangan pada sumber yang baik. Dan yang ketiga, menjaga kemurnian hati. Tentu tidak. Suara hati itu juga bisa keliru loh. Jika 1. Suara hati tidak pernah dihiraukan atau diabaikan. Kemudian pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya kejujuran, pengampunan, peduli, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. Teman-teman semua, perlu diingat dan diresapi. Suara hati adalah tempat di mana Allah membisikkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka, menaati suara hati sama artinya menaati Allah sendiri. Ketaatan kepada suara hati atau ketaatan